Bismillahirrahmanirrahim, kita sedikit mengulangi. Kenapa? Karena pada akhirnya kita ini semua akan mati. Mbok yang ditumpuk apapun, banyak macam apapun, kalau yang namanya benda akhirnya mati. Ketika orang itu mati, yang menyertai tiga: hartanya, keluarganya, dan amal ibadahnya. Hartanya dan keluarganya akan kembali. Akhirnya ya hanya amalnya, Bu. Maka benarlah ketika Rasul mengatakan al-kaisu man dana nafsahu amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas dari umatnya Rasulullah itu adalah orang yang banyak mengingat kematian. Orang yang tahu akan kesalahan, kekurangan, dosa, aibnya, kemudian dia tutup dengan kebaikan, ibadah, dan amal sholih untuk kehidupan setelah kematian. Dan orang yang cerdas dari umatnya Rasulullah yang banyak mengingat Allah dan mengingat kematian, yakin dengan kematian itu, kemudian tapi keyakinannya bukan hanya sekedar yakin, tapi memang dibarengi dengan bersungguh-sungguh mempersiapkan bekal yang terbaik untuk menghadap Allah. Sekali lagi, bekal yang terbaik menghadap Allah ada 5. Yang pertama adalah imanul haq, iman yang benar. Di poin ini saya mengingatkan surat 6 ayat 82. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman dengan benar itu adalah yang tidak akan mencampur adukan keimanannya dengan kezaliman. Artinya tidak bercampur dengan kesyirikan. Penjelasannya, iman yang benar terbebas dari kesyirikan, kemunafikan, dan kekafiran. Betul-betul ibadahnya karena Allah mengesahkan, mentauhidkan Allah dan tidak syirik. Kata Rasulullah, u'budullaha wahda wa la tusyriku billahi syai'an. Wajib beribadah kepada Allah, mengesahkan, mentauhidkannya, dan tidak syirik. Kemudian ilmu yang benar, Bu. Sekali lagi, ilmu yang dirahmati oleh Allah yang diberikan kepada orang itu bukan yang hafal Quran, hafal hadis saja, tetapi orang yang mengamalkan ilmu itu, mengamalkan Al-Quran itu. Boleh jadi dia tidak hafal, hanya sedikit hafalnya, tapi dia paham. Itu lebih utama. Syukur-syukur kalau dia lebih dua-duanya. Bu, mohon maaf ya. Jadi ternyata orang yang betul-betul berilmu dengan benar, artinya ilmunya dirahmati oleh Allah, tampak dalam dirinya satu, dia memiliki khasyah, rasa takut kepada Allah. Rasa takut kepada Allah itu apa, Bu? Berarti dia sungguh-sungguh menjalankan perintah Allah, menjauhkan larangannya. Rasa takut kepada Allah, Ibu masih ingat pelajaran yang pernah saya sampaikan? Takut kepada Allah itu boleh putih apa? Takut jika Allah mencabut petunjuk dan hidayah dari dirinya. Masih ingat kisah Qasman? Jangan tanya Qasman yang mana, Qasman yang mana. Ada yang masih ingat kisah Qasman? Qasman yang mana? Sudah saya sampaikan. Qasman itu, Bu, orangnya sering mendengarkan ayat-ayat Al-Quran dibaca oleh Rasul. Wow, ibadahnya bagus, infak sedekahnya luar biasa. Sering bermajelis ilmu dengan Rasulullah. Tapi ketika perang Uhud, dia tidak pergi ke medan Uhud beserta sahabat-sahabat Nabi yang lainnya. Kaum wanita moyoi. What is moyoi? Ngebuli. Dasar penakut, dasar banci. Hei Qasman, ketahuilah. Gimana kamu ini? Kok nggak ke medan Uhud? Ketahuilah, kami kaum wanita sekiranya Rasulullah perintahkan untuk ke medan Uhud, kami pun pergi. Tapi Rasul mengatakan maksudnya jihadnya wanita tidak seperti jihadnya laki-laki. Jihadnya wanita adalah yaitu haji dan umrah. Apa kata Qasman? Saya tidak perlu ke medan Uhud, amal saya sudah cukup banyak. Na'udzubillah nih. Tapi singkat cerita, karena
Wanita zaman dulu dengan sekarang sama ibu. Kalau udah ngebully itu, apalagi kalau ada berita yang apa, langsung ditebar-tebarkan. Bu, mensikapi media yang kita nggak ngerti jelas seluntrungnya, asal muasalnya, cukup kalau ngerti diem sudah. Kenapa kita khawatir terkena hadis Nabi? Maksudnya, kafa bil mar'i isman kadiban. Ya, kafa bil mar'i isman au kadiban maksudnya. Apa itu? Cukuplah seseorang itu, Bu, dia dikatakan berdusta atau berdosa. Berdosa atau berdusta kalau dia menebarkan satu berita yang dia sendiri tidak ngerti asalnya. Kalau lebih aman, Bu, misalkan udah ngerti nih. Kalau jelek, na'udzubillah min. Kalau baik, alhamdulillah saya akan tiru kebaikan ini. Nah, kalau orang tanya, ngerti nggak cerita? Apa sih ngomongin orang? Tapi ini beritanya viral loh. Bener nggak sih? Nah ini, hati-hati Bu. Kalau kita salah ucap, bisa fitnah, bisa dusta, bisa dosa. Toh kalau kita ini, Allahu a'lam, saya nggak ikut-ikutan yang gitu. Karena kita sendiri memang nggak tahu asal jeluntrungnya. Tapi memang lidah ini pinginnya kalau ngomong itu yang panjang, ya. Kalau salah, Bu, hati-hati. Masih ingat? Mulutmu, lidahmu adalah surga nerakamu. Harimau di hutan sana, di Bonbin sana. Ya, baik. Singkatnya, ketika itu Kosman berangkat. Saya pemberani, saya nggak penakut. Berangkatlah ke medan Uhud. Terang-terang. Sahabat senang. Waduh, Kosman sudah sadar. Terang-terang dia juga membunuh orang kafir. Dia pun terbunuh. Semua sahabat mengatakan, wa syahid. Dia syahid di surga. Dia di surga. Tapi Rasul melihat dari kejauhan, tentunya atas rahmat Allah ya Bu ya, yang nggak dilihat oleh sahabat Nabi. Rasul mengatakan dengan wajah muram, wa finnar. Dia di neraka, nggak di surga. Nah sahabat itu keheranan. Ya Rasul, masa sih? Kok di neraka? Kok nggak di surga? Kan dia jihad dengan kita. Ibu ngerti? Dia terkena anak panah atau tombak. Menjelang detik-detik kematiannya dia nggak sabar. Dia ambil pisau, dia tusukkan ke dadanya. Jelek. Dia bunuh diri. Dan orang yang mati bunuh diri itu adalah syirik. Makanya Bu, mestinya kita semakin berilmu, semakin memiliki rasa takut. Juga orang yang berilmu yang benar memiliki kecintaan yang benar juga. Bicara kecintaan itu ada 5. Masih ingat kecintaan? Kecintaan bagi seorang mukmin itu ada 5. Kalau yang tadinya belum selesai kok Ustaz, ya udah antar aja deh. Ya, jadi bekal yang terbaik yang kedua adalah ilmu yang benar. Wala taqfu ma laysa laka bi ilm, inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Janganlah kalian melakukan amalan ibadah yang tidak kalian ketahui ilmunya, karena sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati itu semua akan dimintai pertanggungjawab oleh Allah. Jadi pastikan ilmu kita adalah ilmu yang menjadikan kita memiliki rasa takut kepada Allah, ilmu yang memiliki rasa cinta kepada Allah, dan juga ilmu yang menjadikan kita berakhlak mulia. Yarfa'illahu ladina amanu minkum waladina utul ilma darajat. Maka niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat orang beriman dan berilmu di antara kalian dengan beberapa derajat. Kemudian bekal yang terbaik yang ketiga adalah yaitu amalun sholih. Singkatnya Bu, amal sholih adalah semua amal kebaikan yang kita lakukan ikhlas semata-mata mencari mengharapkan keridhaan Allah. Kenapa? Kullu amalin mardudun. Semua amal itu akan tertolak kalau dilakukan tidak ikhlas karena Allah. Ya kita baca hadis Nabi. Ikhlas itu karena apa? Ya, amal ibadah, amal sholih adalah 1 ikhlas karena Allah, 2 ittiba'ur rasul, mengikuti tuntunan Rasul. Kita baca hadis Nabi. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man amila amalan laisa alaihi amruna fa huwa raddun. Barang siapa yang melakukan amalan ibadah tiada tuntunan Rasul, maka
tertolak. Jadi amal soleh adalah amal yang semata-mata ikhlas karena Allah dan sesuai dengan tuntunan Rasul. Yang ketiga, yang keempat, bekal yang terbaik adalah husnul khuluq, berakhlak mulia. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan. Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan. Mukmin yang baik dan sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Kemudian bekal yang terbaik kelima adalah yaitu taqwallah, bertakwa kepada Allah. Makanya Allah nyatakan dalam surat Al-Baqarah 197, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Dan berbekalah kalian, sebaik-baik bekal itu adalah bertakwa kepada Allah. Kemudian Rasul juga Allah menyatakan, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah yang bertakwa. Dipertegas dengan sabda Rasulullah, aksaru ma yudkhilul jannah. Aksaru ma yudkhilul jannah. Kebanyakan dari umatnya Rasulullah dimasukkan ke dalam surganya Allah dua faktor utama. Apa itu? Takwa Allah, bertakwanya dia kepada Allah, wa husnul khuluq, dan berakhlak mulia. Jadi bekal yang terbaik menghadap Allah, satu, iman yang benar, ilmu yang benar, amal salih, bertakwa, husnul khuluq, berakhlak mulia, dan bertakwa. Semoga kita dapat menggapainya. Amin ya rabbal alamin.